Surabaya Suites Hotel ini merupakan salah satu hotel favorit kami di Kota Pahlawan. Tidak hanya karena lokasinya yang juara, dekat kemana-mana dan aksesnya juga mudah. Kondisi dan fasilitas hotel ini juga oke loh. Ayo kita lihat bersama. Kami mulai dari area parkirnya. Seperti terlihat di video bahwa area parkir ini kapasitasnya gede banget. Tipikal hotel lama lah ya, dengan area parkir outdoor, tapi okupansi areanya itu luas banget. Akses ke area parkir ini dari Jalan Plaza Boulevardnya ya. Jadi dari Jalan Pemuda kita belok ke utara menuju ke arah WTC Surabaya lah. Akses masuknya satu pintu dan dijaga security sehingga area ini aman. Terlihat di sini pintu masuknya. Lalu yang kami tunjuk itu adalah bangunan Hotel Surabaya Suites-nya. Biasanya sih akan ada saja yang bertanya pada kami mengenai kapasitas parkirnya berapa. Tapi terus terang untuk area parkir Surabaya Suites Hotel ini kami bingung jawabnya berapa karena gede banget. Kalau estimasi sih 60-70 mobil pasti masuk. Daya tampung untuk sepeda motor juga tentunya banyak banget. Oke, tadi kita berjalan dari area parkir menuju ke bangunan hotelnya. Di sebelah kiri jalan adalah gedung WTC Surabaya. Yang kami tunjuk tadi adalah area parkir. Sedangkan di sebelah kanan adalah bangunan hotelnya. Akses masuk ke lobinya megah dengan jalur untuk drop off tamu dari mobil. Ini adalah bagian dalam lobinya, meja staff customer service yang ada di depan itu ya. Luas dan representatif banget, tipikal hotel lawas kelas atas lah. Interior dengan bahan serba marmer memperkuat kesan ini. Kalau hotel zaman now kan biasanya lebih minimalis ya. Oh ya, kami juga suka banget dengan background area lobby ini. Berlatar belakang jalur naik lift kembarnya. Itu kalau liftnya pas ada yang naik bagus loh. Karena liftnya itu punya desain cover ala-ala gunungan yang Jawani banget. Unik banget gitu saat terlihat dari ruang lobby ini. Proses check-in-nya yang kami alami itu cepat dan mudah. Surabaya Suites Hotel tidak meminta uang deposit pada tamu ya. Tamu hanya diminta menunjukkan KTP, lalu kita akan mendapatkan kunci kamar serta kalau nggak salah tuh password WiFi juga diberitahukan di sini. Tapi nantinya juga kita selalu bisa nanya kapan saja sih. Kepada tamu yang membawa kendaraan nanti akan diberikan semacam nomor gitu yang bisa digunakan untuk keluar masuk area parkir gratis. Oke, ini kami sudah berada di dalam lift. Kami sudah naik ke lantai di mana kamar kami berada. Kami keluar sekarang. Untuk naik ke atas, kita tidak perlu mengetap kunci kamar di lift. Kami masuk ke kamarnya, kita lihat di dalamnya seperti apa ya. Ini adalah kali kami kedua stay di Surabaya Suites Hotel. Di tipe kamar yang sama. Kenapa kami suka banget stay di sini, kami tunjukkan ya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi. Denah kamar beserta rute evakuasi dalam keadaan darurat seperti biasa ada di bagian dalam pintu. Pintu kayunya tampak kokoh. Kamar ini memiliki ruang tamu seperti ini. Ada sofa merahnya itu empuk banget, enak banget duduk di situ. Bisa digunakan sebagai ruang kerja atau kalau mau tiduran leyeh-leyeh di sofa itu juga bisa sih. Meja kerja beserta kursinya ada di bagian kanan ruangan ini ya. Dengan penerangan lampu yang fungsional dan estetis juga. Furnitur di ruang tamu ini serba kayu, tampak bersih dan kokoh sekali buatannya. Walaupun furniturnya sudah tampak tidak baru lagi, tapi masih fungsional dan nyaman sekali untuk digunakan. Ruang tamunya ini terhitung cukup luas, hampir seluas kamar hotel transit sendiri ini. Ruang tamu ini beralaskan karpet tebal, berwarna ungu tua yang walaupun sudah tidak baru lagi, namun tetap fungsional dan nyaman. Oke, kita masuk ke arah dalam ya, melalui lorong yang berlantaikan marmer. Marmer lantainya berwarna serba krem. Di sebelah kiri adalah pintu ke kamar mandi. Kita masuk ke dalam ya, kita perlihatkan bagian dalamnya seperti apa. Di sebelah kiri terdapat rak wastafelnya. Tersedia hair dryer yang fungsional di sini, kami juga pakai. Ada rak serbaguna di sini, gelasnya ditaruh di situ. Cermin besar, lalu wastafel ovalnya ada di sini. Airnya juga lancar kok, airnya bisa hangat juga. Di rak sebelah kanan terdapat toiletrisnya. Tersedia sabun, lalu cotton bud, dan masih ada lagi beberapa kantung berisi peralatan lain. Shower cap seperti ini sih kami nggak pernah pakai sebenarnya. Di rak sebelah bawahnya terdapat dental kit. Tersedia untuk 2 set ya. Sabunnya juga ada di rak bawah ini. Toiletries cukup lengkap lah. Pada rak wastafel sebelah depan terdapat gantungan untuk handuk hanger multifungsi lah. Ayo kita lihat bathtubnya seperti apa.
Di bagian kanan atas bathtub terdapat rak yang berisi handuk, terdapat 2 set handuk di sini, putih warnanya dan tebal juga bahannya. Sabun cair serta shampoo-nya terdapat di ujung sana ya, yang kami tunjuk tadi. Showernya terdapat di atas, sedangkan keran dan pengaturnya terdapat di bawah di dekat kepala bathtub. Kalau kondisi bathtubnya sendiri sih ya sudah tidak baru lagi ya. Di sana sini sudah terdapat noda walaupun bathtubnya masih sangat fungsional. Kain korden bathtubnya juga berfungsi baik dan bersih. Kloset duduk terdapat di ujung bagian kanan kamar mandi ini. Sama dengan bathtub, kondisi klosetnya sih sudah tidak baru tapi juga masih fungsional dan cukup terawat. Dinding kamar mandi ini berlapiskan marmer. Sering kami sebut ini adalah tipikal hotel kelas atas zaman dulu ya. Tempat sampah terdapat juga di dalam kamar mandi ini. Pintu kamar mandinya terbuat dari kayu yang kokoh. Keluar dari kamar mandi, belok kiri sedikit, di sini ada meja. Hotel menyediakan cukup banyak barang di sini, di antaranya kotak tisu, lalu ada 2 cangkir. By the way, cover kunci kamarnya seperti ini, berbackground hitam. Teh, kopi, gula juga tersedia di atas meja ini. Cukup lengkap ya. Kopinya Java Espresso. Tersedia pula 2 botol air mineral di sini. Tidak ketinggalan juga teko perebus airnya. Di bagian bawah meja ini terdapat 2 laci, yang sebelah kanannya sih kosong, bisa untuk penyimpanan serbaguna. Yang sebelah kirinya terdapat 4 laci. Alat pembuka tutup botol ada di sini ya, sekaligus berfungsi sebagai pegangan untuk menarik lacinya keluar. Kalau 3 laci di bawahnya sih lebih kecil, kosong sih, bisa untuk penyimpanan serbaguna juga. Bahan laci dan pintunya semua serba kayu. Pembuatannya sih bagus banget, bersih dan terpelihara juga kesannya. Oke, next kita masuk ke area kamarnya. Area kamar ini punya pintu tersendiri ya, yang ini yang kami pegang. Ini ceritanya ditutup gitu ya. Ceritanya ditutup, tadinya masih ketutup, terus kita masuk. Nah, kita buka dulu pintunya. Area kamar ini lega banget. Dilengkapi dengan 1 king size bed. Secara keseluruhan sih begitu masuk aja udah terkesan nyaman banget bagian dalam kamar ini. Kita lihat dari sisi kanan ya, ada nakas kecil di sebelah sini. Berada tepat di sisi kirinya meja TV. Bahan semua serba kayu. Pembuatan meja-meja di sini bagus. TV LED-nya 32 inci. Terdapat buku menu yang bisa kita pilih. Menunya dari restoran Surabaya Suites ya. Meja TV ini juga memiliki beberapa rak di bagian bawahnya. Lagi-lagi bisa digunakan untuk penyimpanan serbaguna. Terdapat 2 laci geser di sini, yang walaupun furniturnya sudah tidak baru lagi tapi masih fungsional dan terpelihara. Ada 2 kursi sudut di sini dengan meja pojoknya. Mejanya bulat terbuat dari kaca ya. Meja kursi sudut ini tepat berada di sebelahnya jendela. Kita lihat view dari jendelanya seperti apa. Ternyata view gedung di sebelah sana, di depan sana. Kalau kita lihat ke sebelah kiri itu view mall. View mallnya terlihat dari semacam lorong, itu yang kami tunjuk ya. Kalau kita geser pandangan ke arah kanan, itu terlihat view perkotaan Surabaya di waktu malam yang kami tunjuk. Ini memang pas dapat kamar yang view-nya kurang bagus nih. Sewaktu kami stay pertama kali di Surabaya Suite, dapat view yang lebih bagus, waktu itu bisa lihat sunrise. Oke, kita arahkan lagi view-nya ke bagian dalam kamar. Ada 2 nakas di kanan kiri tempat tidur. Lampu tidurnya juga terdapat di sini ya. Terdapat telepon dan semacam buku catatan kecil di sini. Nakas di kanan kiri tempat tidur ini juga masih satu tema dengan yang lain-lain, dengan bahan kayu tebal yang berkualitas. Jangan khawatir, di sini juga ada lacinya 3 malah. Jadi mau naruh barang apa aja di kamar Surabaya Suite ini nggak masalah lah ya. Berikutnya kita lihat tempat tidurnya. 2 bantal di sini empuk banget, sangat nyaman digunakannya. Sarung bantalnya juga berwarna putih, bersih banget, tidak ada noda. Demikian juga spraynya. Kami lihat bersih dan wangi banget. Hasil setrikaannya juga tampak licin gitu ya. Bednya ini juga pas, nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras gitu. Secara keseluruhan tempat tidurnya oke. Ini nakas yang di sebelah kiri sama persis dengan yang tadi di sebelah kanan ya. Di sebelah kiri ruangan terdapat lemari besar. Tetap konsisten dengan bahan kayu yang berkelas. Di dalamnya seperti biasa ya terdapat gantungan untuk pakaian. Ini yang sebelah kiri sudah kami pakai. Secara keseluruhan lemarinya lebar banget ya, kapasitasnya besar. Di bagian bawah ini ada rak serbaguna juga. Kami sih pakai untuk meletakkan tas saja.
Demikian kondisi lemari besar di ruangan ini. Secara keseluruhan kondisinya oke dan fungsional. Lampu di bagian dalam lemari juga menyala dengan baik ketika pintunya terbuka. Channel TV-nya juga terpantau cukup banyak. Tidak akan kehabisan pilihan deh selama kita ada di dalam kamar. Wi-Fi di dalam kamar juga terpantau cukup bagus, kuat ini sinyalnya. Digunakan untuk browsing ataupun nonton YouTube juga nggak sampai nge-lag gitu ya. Secara keseluruhan kondisi kamarnya kami nilai oke banget. 2 kali stay di Surabaya Suites ini kami selalu memilih tipe kamar yang sama. Terakhir kami tunjukkan outlet AC-nya ada di atas pintu ini ya. AC di dalam kamar juga terpantau dingin banget. Malam itu kami memutuskan untuk dinner di dalam Delta Plaza-nya. Terlihat dari jendela besar itu aktivitas di Jalan Plaza Boulevard masih aktif banget. Setelah sholat Isya kami keluar kamar. Kalau void yang di sebelah kanan ini mengarah ke cafe taman di bawah sana. Welcome drink itu disediakan di cafe taman itu ya di bawah sana tadi. Oke, kami turun via lift sekarang. Kami sedang melewati cafe taman di sebelah kanan itu ya. Cafe ini buka sampai malam, berada tepat di bawah void sehingga lega banget kesannya kalau sedang duduk-duduk di sini. Kita bisa nerobos terus ke belakang via lorong, lewati cafe taman lalu keluar lewat pintu kaca di belakang ruangan. Hall ini sudah berada di luar gedung. Kalau kita belok kiri dari hall tadi, kita akan menuju ke kolam renang hotel. Untuk menuju ke Delta Plaza, kita belok kanan ya. Itu Delta Plaza terlihat di depan. Cukup jalan kaki saja ke Delta Plaza-nya. Dari hotel ke Delta Plaza itu jaraknya paling sekitar 100 meter kok. Ini benar-benar salah satu nilai plus dari Hotel Surabaya Suites ya, karena jaraknya ke mall atau fasilitas publik lainnya itu dekat banget. Di depan itu sudah terlihat pintu utara dari Delta Plaza. Jadi selama kita stay di Surabaya Suites itu untuk mencari dinner atau berbelanja itu mudah sekali. Seolah-olah punya pintu connecting langsung gitu ya ke mallnya. Kita masuk ke mallnya via eskalator ini. Langsung ke lantai 2 Delta Plaza. Ini kita sudah ada di dalam mall. Praktis banget ya. Kalau mau diteruskan keluar mall lalu belok kiri itu kita sudah tiba di Mount Castle, Monumen Kapal Selam. Oke, singkat cerita ini kami sudah selesai dinner lalu kembali ke hotel. Suka banget ngelihat ke luar dari jendela besar ini. Aktivitas malam hari di Jalan Plaza Boulevard yang masih aktif. Esok paginya kami sarapan agak awal, sekitar jam 6 lebih sedikit kami sudah turun ke bawah via lift. Sarapan tersedia di Resto Kartini. Kita sebutkan saja nomor kamar lalu bisa langsung masuk ke dalam. Karena memang di sini tidak disediakan voucher untuk sarapan, tapi bisa langsung menyebutkan nomor kamar saja. Salah satu dari banyak hal yang kami suka banget dari Hotel Surabaya Suites adalah sarapannya itu sangat-sangat bervariasi. Pilihan menunya itu banyak banget. Cita rasanya juga enak-enak. Bisa dilihat di sini ya, kami keliling dulu di dalam Resto Kartininya. Kapasitas tempat duduknya juga cukup banyak. Pokoknya jangan khawatir kehabisan tempat duduk deh. Kalau view keluar jendela adalah aktivitas di Jalan Plaza Boulevard ya. Dari jendela di ujung ruangan sana kita bisa melihat area parkir Hotel Surabaya Suite-nya. Jenis-jenis menunya nggak bisa kami sebutkan satu persatu karena memang banyak banget. Mungkin Anda bisa lihat sendiri di sini lah ya untuk referensi gitu. Mulai dari hidangan berat, kemudian lauk pauknya, sayur mayur, lalu aneka sup gitu. Pilihannya banyak banget dan recommended lah. Kalau menurut kami sih agak sayang nih jika stay di Surabaya Suites tapi tidak sarapan di sini. Oke, kami biarkan kamera terus menyala sambil merekam suasana di dalam restoran untuk Anda jadikan referensi. Aneka pilihan minumannya juga banyak dan favorit kami ada susu di sini. Jadi seperti biasa kami akan pilih sarapan dengan minumannya susu. Pilihan sereal juga tersedia jika mau ya.
Menu hidangan berat pada sarapan kami pagi itu kira-kira seperti ini. Setelah itu sih sebenarnya kami berkali-kali sih mengambil sup lalu bubur dan lain-lain. Porsinya sedikit-sedikit aja ngambilnya, yang penting ngicipin gitu ya. Kalau di luar itu terlihat WTC Surabaya, mall elektronik dan gadget ini sih pagi itu masih sepi. Kami sendiri terus terang bolak-balik warawiri ke Surabaya tuh belum pernah masuk ke WTC-nya karena memang nggak ada kepentingan sih. Mungkin nanti kalau memang sedang mencari gadget kami akan mampir ke dalamnya. By the way, di sini tersedia juga aneka pilihan jamu loh, bisa dicoba nih. Terakhir kami akan tunjukkan kolam renangnya. Kolam renang Hotel Surabaya Suites ini terkenal besar dan Olympic size lah. Tadi kami berjalan dari arah Delta Plaza. Dari hall belakang Hotel Surabaya Suites ini kita menuju ke lorong yang ini. Menuju ke arah belakang melewati beberapa pertokoan. Pintu masuk ke kolam renangnya berada di belakang area parkir mobil tadi ya. Ini kami sudah masuk ke dalam. Terlihat di sini bahwa kolam renangnya itu gede banget. Airnya terlihat biru dan cukup bersih. Kalau yang sebelah kanan ini sih tampaknya Olympic size. Sedangkan di kejauhan yang sebelah kiri itu lebih kecil. Lebih dangkal juga, itu cocok untuk anak-anak lah ya. Kalau mau berenang serius ya di trek atau kolam renang yang ini nih, yang di depan ini yang gede banget. Panjang 50 meter nih kalau nggak salah. Ukuran kolam renang sebesar ini mengingatkan kami pada Hotel Horizon Bandung, Jalan Buah Batu, yang juga punya kolam renang ukuran gede banget. Oh ya, satu lagi yang ingin kami tunjukkan adalah musola publiknya di dalam Hotel Surabaya Suites ini. Lokasinya kira-kira ada di balik meja resepsionis, melewati beberapa ruang meeting. Musolanya yang ini, kami masuk dari pintunya. Tempat wudhu terlihat ada di sebelah kiri ruangan, tidak terlalu besar tapi cukup bersih lah. Rak sepatu ada di sudut kanan ruangan. Area sholatnya seperti ini. Tersedia ruangan untuk 3 soft. Tidak terlalu besar meskipun full AC. Untuk ukuran hotel sekelas Surabaya Suites sih kami harapkan musola ini kedepannya bisa lebih ditingkatkan. Seperti tadi kami singgung di awal bahwa Hotel Surabaya Suites ini lokasinya juara banget, aksesnya dekat kemana-mana, termasuk ke gerai es krim legendaris Zangrandi yang berada tepat di seberang alun-alun Surabaya. Kita bisa jalan kaki saja ke Zangrandi ini dari Hotel Surabaya Suites. Jalan santai nggak sampai 10 menit lah. Kami akan tampilkan informasi mengenai gerai es krim Zangrandi dalam vlog yang lain, supaya lebih fokus membahas gerai es krim legendaris ini. Harga kamar bisnis suite yang kami review ini adalah 500 ribuan. Sedangkan review versi Agoda atas Surabaya Suite adalah 8,2. Terkategorinya sih excellent. Oke, demikian secara keseluruhan review jujur kami terhadap Hotel Surabaya Suites. Bagi kami sih hotel ini recommended banget. Demikian informasi kami, semoga bisa menjadi referensi. Goodbye for now.